أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita atau majelis ta'lim kita yang insyaallah membaca kitab Syiar Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Fadilatus sujud, ini kelebihan sujud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqarraba al-'abdu ila Allah ta'ala bi syai'in afdalu min sujudin khafiyyin. Artinya tiada yang menghampirkan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dengan suatu yang terlebih afdal daripada sujud yang khafi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min muslimin yasjudu lillah sajadatan la rafa'ahu Allah biha darajatan ahatta anhu biha khati'atahu. Artinya tiada ada seorang yang muslim pada sujud ia bagi Allah Ta'ala sekali sujud, melainkan mengangkatkan dia oleh Allah Ta'ala dengan dia akan darajah dan menghapus daripadanya dengan dia akan dosanya daripada kesalahannya. Maknanya kelebihan sujud, terutama khusus sujud yang ada di rukun sembahyang. Antara kata berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, sujud, duduk, itu yang paling afdal di dalam martabat dekatnya dengan Allah, itu waktu sujud. Pada zahirnya sujud itu khafi, sebentar aja, ada lawasnya, cuma baca tasbih 3 kali aja, subhanallahil a'la wa bihamdihi. Tapi yang dimaksud sujud itu adalah merendahkan yang seolah-olah tinggi. Manusia ini yang paling tinggi kepalanya itu, maka kepalanya direndahkan di waktu sujud. Sehingga ia mengakui bahwa yang maha tinggi, maha agung, maha besar itu Allah. Kalau seseorang mengakui Allah yang maha besar, maka dirinya tahajat dengarannya. Dalam makna lemah, hina, dan seterusnya, dirinya. Nah, di waktu ia sujud lalu melepas sifat kemuliaan, melepas sifat kesombongan, melepas sifat rasa ada memiliki. Sifat hamba itu dihancur, dipanakan, dilepas, batajalli ilal sifat keagungan Allah.
itu di dalam martabat kata susunan anggota manusia. Karena di waktu berdiri batu masih tinggi kepalanya, di waktu rokok masih tinggi, di waktu duduk masih tinggi. Begitu sujud, kepala itu di bawah. Seolah mengakui ulun asalnya dari tanah, ya Allah. Pian nang maulahnya. Apa aja nang kemuliaan pada diri ulun pian juga nang memberinya dan nang pemiliknya. Maka selalu sifat-sifat mazmumah, terutama kata kibrun, kesombongan diri hilang seharusnya. Itulah yang dinamai sujud. Itulah yang ia punya kelebihan lebih mendekatkan daripada seluruh kata di dalam makna perbuatan sembahyang waktu sujudnya itu. Dan di waktu sujudnya itulah dia punya kelebihan lebih cepat kabulnya hajat, doa dan seluruhnya itu, karena ia sangat dekatnya dengan makna di dalam pengakuan tabarri, berlepas daripada seluruh apa yang ia miliki, mengembalikan kepada pemilik yang asli itu Allah. Artinya di waktu kita sujud tidak semata hanya menaruh palanya dahi ke tanah, tapi harus mengerti juga makna nang kandungannya nih. Lalu lainnya punya kelebihan, Allah mengangkat ulangnya itu lalu dihapus dosanya. Pada satu hadis dari Nabi SAW menarjun qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli syafa'atika ayyarzukni murafaqaka fil jannah faqala aini bikasrati sujud. Bahwasanya seorang laki-laki bersembah ia bagi Rasulullah SAW dengan katanya, mohonkan doa oleh makan Allah Ta'ala bahwa menjadikan ia akan dakwa daripada orang yang ahli syafaat, dan bahwa memberi rezeki ia akan dakwa bersama-sama akan dikau di dalam surga. Maka sabda Nabi SAW, tolongi oleh makan dakwa dengan membanyakkan sujud. Maknanya isinya di situ seluruhnya. Karena daripada akhlak Rasulullah adalah tawadhu. Pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah yang berupa salah sunnah. Itu makna dengan memperbanyak sujud. Orang yang mengikuti Rasulullah di dalamnya ada makna mahabbah. Itu makna man ahbani kana ma'i fil jannah. Artinya berhubungan satu hadis dengan hadis satunya. Seseorang yang di dalam hidupnya ia menginginkan dapat syafaat Rasulullah dan bersama Rasulullah di dalam surga, maka tidak bisa kalau tidak mahabbah kepada Rasulullah. Ada kawan ada cinta pada beliau. Cinta kepada beliau dengan mutaba'ah, mengikuti sidin, tata cara dan seterusnya. Artinya batinnya juga tak, jangan luarnya aja. Sebagaimana batin Rasulullah seperti itu juga. Kurang nama ikuti. Tolongi oleh makan daku. Kata itu seolah-olah Rasulullah menyatakan bahwa syafaat itu kalau kamu mengharap, kalau kamu kada mengharap ya tidak dapat syafaat itu. Walaupun hadis yang berikutnya syafaati
ya ahlil kabairi min ummati, syafaatku itu bagi orang yang banyak dosa daripada umatku, tapi nang mengharap syafaat Rasulullah. Kalau ini waktu hidupnya ini berkumpul-kumpul baca salawat, baca maulid, sendiri baca salawat, sendiri melihat sirah, perjalanan Rasul, akhlak Rasul untuk menimbulkan cinta. Kalau kada tahu sama sekali di Rasulullah kayak anak siapa? Karena ada kalimat beliau, a'inni, tolongi oleh makandakku. Ada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aqrabu ma yakunu 'abdu ila Allah ta'ala idza sajada faqsuda inda dzalik. Bermula yang hampir keadaan hamba kepada Allah Ta'ala apabila ia sujud, maka banyakkan oleh makan doa pada ketika sujud itu. Apabila sujudnya sujud syukur, sujud tilawah, itu boleh dengan bahasa apa saja. Alangkah bagusnya dengan tasbih. Tapi begitu di dalam salat itu kada boleh dengan bahasa selain bahasa Al-Quran, artinya bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia sembahyang hajat ya Allah ulun batal sembahyang karena hukumnya berbicara. Pandir dengarannya kita berbicara di waktu salat batal. Bahaya apa kalau bisa bahasa Arab, lalu orang dahulu berdoanya di hati. Di hati itu bagi ritik Allah Ta'ala mendengar aja supaya salatnya kada batal. Ya Rabbana atina bidun itu kan bahasa Arab, bahasa Quran. Allahumma razuqna, bahasa Arab tuh ini bahasa kita. Salat orangnya di akhir salatnya lalu ya sujud seperti salat hajat, lalu memohon Allah dengan bahasa kita batal. Apabila di waktu salatnya di luar salat itu tidak ada hukum batal. Orang sujud syukur, orang sujud baca Al-Quran, tilawah ngaran itu, sujud sajadah gitu. Di luar salat ada batal. Bahasa kita. Tujuannya ada makna kelebihan sujud agar supaya kita berbuat rukun sembahyangnya itu bukan sekadar berbuat tapi sekaligus sangat menyayangi dan memperhatikan. Jangan sampai kada dikerja jahilnya mengerja tapi kada sebenarnya. Karena ada unsur rukun, antara rukun itu harus ada makna. Terputus kata tumakninah ada. Diam dulu. Allahu Akbar, rasakan sujudnya itu. Kepala ini di bawah. Jangan takutan darah tinggi kan ada apa-apa juga. Takutan benar darah tinggi pusing kepala. Kalau terhubung kepada salat kita mati di waktu salat, tak ada apa-apa. Kenapa ditakutan akan? Ditakutan akan itu mati di luar beribadah. Karena nyaman bisa beda motor, hilang rasa, gugur, tabrak tiang listrik. Nah itu nak ditakutan akan, mesti ya kada ingat. Ya dalam sembahyang. Jaja tasbihnya apa seluruhnya, walaupun di dalam makna ada kata ujur, tetapi tidak usah takut di dalam beribadah itu. Biasa aja lah bahasa kita, bahkan bersyukur di dalam beribadah.
lalu berdiri betul sayangnya, rukuk sayangnya, i'tidal sayangnya, sujud sayangnya, duduk antara dua sujud sayangnya, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat sayang, karena itu rukun. Kada hendak hanya sekadar menggawe aja sayangnya, sayang kepada makna ibadah rukun itu masuk dalam kekuatan iman. Belum lagi tahu di Allah Ta'ala nyari ibadah nang diperintahnya aja sayang dah. Talagawan nang memerintah. Kemudian membaca kita wajah walau sunnah tapi sayang kepada bacaan itu, sehingga di waktu membaca itu sambil direnung di dalam makna, memperhatikan sebaik-baiknya kandungan rahasianya. Teruskan dengan Fatihah, surah, tasbih dan seluruhnya. Disayangi sebagaimana menyayangi lebih daripada makna umur kita. Amannya kada kaya itu kada sembahyang ngarannya, kada sayangnya asal gawe aja. Fadilatul khusyuk. Ini kelebihan khusyuk, yakni hadir hatimu kepada Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Di sini makna daripada khusyuk, hati ingat. Di dalam pakai makna khusyuk, kada berbuat nang sia-sia di waktu sembahyang walaupun kada batal. Sembahyang begaru, kainai bah sembahyang tak begaru. Nah lalu ada khusyuknya terbawa di luar daripada makna gawian sembahyang. Walaupun begaru, nya kada 3 kali berturut-turut kada batal. Kaina jadi assalamualaikum hanya begaru. Kada tahan lagi ya. Maka oleh Rasulullah maninya kada tahan sebelum salat selesaikan dahulu. Nak bagaru dulu, nak makan dulu, nak bahira-bahira dulu. Supaya waktu salat Allahu Akbar kada ada lagi. Pakai itu khusyuk ngarannya. Ini khusyuk di dalam martabat kitab yang di sini maknanya hadir, ingat hati kepada Allah Ta'ala dalam sembahyang. Jawabannya kada kawa kan kaitannya. Kita bisa ingat hanya di waktu niat aja. Usalli Allah itu nih ingatnya, banyak kada ingat batal sembahyang kada niat ngarannya. Nah kayak apa nih? Salatnya 4 rakaat. Kayak apa hendak ingat tatarusan akan hatinya tak kelap berubah-ubah. Sekalinya makna ingatnya itu jangan ada kita, Tuhan ada. Hadir hati kepada Allah maknanya terus menerus kita seolah-olahnya kada kawa sembahyang mon kada Allah Ta'ala juga nang menolonginya. Itu hati ingat adanya Allah 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 kada kaya itu. Nah itu dinamai zikir hati. Ini kada hadir hati kepada Allah. Hadir itu maknanya kita mengakui kada kawa sembahyang, kada kawa berniat, kada kawa berbuat, kada kawa berkata kecuali Allah Ta'ala juga nang menolonginya di dalam musyahadah hati. Itu dinamai ngarannya hadir. Amun inya kaya itu kawa karena Allah juga nang nolonginya. Nang maulah kita tahu Allah Ta'ala juga nolongi. Amunnya Allah 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 terus kaya itu Allah Allah aja kada kawa. Karena ya takallapnya itu. Bisa, tetapi suatu saat terhanyut kita ada sadar akal lain ingatan sudah.
apalagi orangnya imbah aga duit tanya diingatakan simpan di mana mesti diambil bini, nah sambil sembahyang artinya gajian hanyar, maksudnya hanyar di gajian ada kawannya amalnya memandang kita ditolongi Allah kawa dipandang ada dipandang tetap itu juga memang ditolonginya kawa tatarusan hadirnya. Dalilnya yang pertama di dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala qimis salata li dzikri, dan dirikan oleh makan sembahyang karena ingat akan dakwa. Dirikan sembahyang tujuannya supaya ingat tahun aku. Ingat akan daku maknanya ya ingat pertolonganku, ingat perbuatanku, ingat kekuasaanku. Si kitanya di waktu mengingat tuh jangan merasa kita nang mengingat, nah itu juga pertolongan Allah juga. Tapi bila kita nang mengingat disebut lalai, pura-pura ingat aja. Seorang masih mencubut, wujud masih ada buktinya kalau mengingat, kalau memandang, kalau musyahadah. Musyahadah itu pertolongannya juga, mengingat tuh pertolongannya juga ada daya sama sekali kita. Firman Allah Ta'ala takum minal ghafilin, jangan kamu jadikan kamu itu orang menang yang lalai daripada sembahyang, karena ada wujud dirimu. Setiap ada wujud diri manusia nang bernama manusia lalai karena sifatnya kayak itu. Manusia itu sifatnya lalai. Kecuali si manusia ini hancur panah dirinya kepada perbuatan Allah, baru dinamai ingat. Jangan separuh-paruh panah memandang aja, tapi si memandang ini kada panah itu berwujud nih adanya. Lagi firman Allah Ta'ala taqbal salah antum suqarah ta'ta'lam wa taqulun, jangan kamu hampir akan sembahyang padahal kamu mabuk, enggak mengetahui kamu akan yang kamu kata yang dengan mabuk yaitu mabuk dengan sebab kebanyakan cita-cita di dalam hatinya akan dunia, kebanyakan kasih dalam hatinya akan dunia. Demikianlah kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia ulama. Asal pakainya hukum mabuknya itu ada sekaligus haram. Lalu sahabat salat pas mabuk salah baca, dilarang lalu waktu mabuk salat. Ada jahit syariatnya. Ada makna mabuknya itu yaitu seseorang di waktu salat ada tahu di Tuhan, mabuk ngarannya. Apa nang kamu kata, kamu kada tahu, kamu mengata Allahu Akbar, tapi kamu kada tahu siapa Allah Akbar na itu. Kamu membaca wajah tu wajhiyah lili patara sama, kamu kada tahu siapa patara sama na itu. Kamu baca bismillah, kamu kada tahu siapa bismillah itu. Kamu baca alhamdulillahirabbil alamin, kamu tidak tahu siapa rabbul alamin itu. Itu dinamai mabuk karena tidak mengerti apa yang dikata. Artinya tidak ada masuk di dalam makna salat orang kada tahu di Allah Ta'ala. Kemudian hadis Rasulullah dari yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila salam lam yahdurir rajul fiha qalbahu ma'a badanihi. Tiada menaik Allah Ta'ala kepada sembahyang seorang sama tiada menghadirkan oleh orang laki dalam sembahyang tak hatinya kepada Allah serta badannya.
Allah kada memandang, maksud kada memandang, kada menerima orang salat. Contohnya lelaki, hatinya kada sesuai dengan badannya menghadap kiblat, berdiri betul, mengatalah badan Allahu Akbar, tapi hatinya lupa. Hati kan bisi Tuhan, badan aja model bisi Tuhan. Hadir hati maknanya itu memakai makna la ilaha illallah. Apabila kita jalan tauhid, Allah nang kaya, kita nang bahajat, nang banama kita tu ya hati. Terus menerus hati itu berhajat kepada Allah. Allah jangan kaya, Allah terus saja mengabulkan, memberi napa nang dikehendaki hati. Hati lalu hendak berdiri betul, badan nih gawian hati nih berdiri betul. Allah Ta'ala nang memberi, karena nang kaya hati tadi nang bahajat. Lalu jahir di perbuatan hati, badan berdiri betul. Lalu ada niat anak sembahyang dimokaranakan dengan takbir Allahu Akbar. Si hati nih tampun gawian, tetapi ia bahajat kepada Allah, ada Allah beri mengabulkan. Si ikungan waktu sembahyang itu keagungan Allah, kekayaan Allah, barian Allah Ta'ala. Si ikungan amun inya badannya dan salat hatinya tadi kada tahu di Tuhan, kada diterima Allah Ta'ala. Kenapa jadi kada diterima? Karena kada sampai. Anak nerima mana kada sampai. Tak tahan di tengah jalan. Hati ini benajar, hendak berjarah, sakumpul, sekalinya ingin Tanjung aja bulik. Jarahnya diterima lah, kada kalata, kada sampai. Coba biar sampai di Matapura. Berjarah, biar aja kada di depan makamnya. Tapi sampai letak. Tutup bang makam guru di luar berjarah, tapi sampai. Biar orang memandang perbuatan Allah Ta'ala aja, tapi sampai ke hadrah Allah. Walaupun nggak sampai ke jat sama tak, gian perbuatan aja tak, tapi sampai juga. Nah ini kan Tanjung aja, Allah ke badan aja, hatinya kada. Kada nyaman orang sampai ke hadrah Allah, hadrah orang wali aja bisa diampun. Jarah sekumpul, duduk di luar aja, baca sesuai dengan apa arahan, salam, surah Yasin, tahlil, hadiahkan kepada beliau. Allah mengampuni dosa kita. Kedudukan dengan orang wali. Ayah apa maninya orang sembahyang Allahu Akbar sampai ke hadrah Allah. Pencipta alam semesta. Artinya lebih tak Allahu Akbar di Makkah 100.000, ada riwayat Madinah 500. Allahu Akbar sampai ke hadrah Rasulullah di Madinah. Ayah apa tak? Mana hadrahnya itu kada bawadah, hanya jahir percontohan.
Allah Ta'ala ada mawaddah. Salat orang kahadar Allah. Di dalam salat ada kalau tuh salawat kepada Rasulullah rukun kahadar Rasulullah tuh. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Kahadar orang aulia. Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Kadang ditinggal 3. Hadar Allah, hadar Rasulullah, hadar para aulia. Allah tunggal nang maha agung dan pencipta, nang lainnya tuh kekasihnya. Kita hadar Allah lalu meliwati wasilah perantara. Kekasihnya bisa para aulia. Kekasihnya bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana nang kita kawa. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatan fasalli salata muwadda'in, ay muwadda'in nafsih, muwadda'il hawa, muwadda'il umrih, sa'idin ila maulah. Apabila sembahyang engkau akan satu sembahyang, engkau berbuat sembahyang yang meninggalkan hatinya, sembahyang yang meninggalkan bagi dirinya, meninggalkan bagi hawanya, meninggalkan barang disukainya, meninggalkan bagi umurnya, padahal lalu hadir hatinya itu kepada Tuhannya. Rasulullah mengajarkan salatnya itu, salat seolah-olah kita terakhir sudahnya itu. Salat yang terakhir apabila kita seseorang meyakini bahwa ia akan meninggal dunia, maka dia bersyukur pada Allah diberi bisa salat, maka ia akan memelihara sebaik-baiknya salat itu. Ini martabat pakai. Karena hendak salat berikutnya umur kadada lagi, salat nang adanya disayangi. Artinya begitu Allahu Akbar harus sampai betul-betul ke hadirat Allah. Itu nang disayangi maknanya. Itu pakainya. Bacaannya bagus, perbuatannya bagus, hatinya bagus, ikhlas artinya dah. Karena berikut sambungan salatnya kada kawal lagi, mati deh orangnya. Salatnya itu aja disayangi. Maka nang ini percontohannya agar supaya kita jangan merasa panjang umur. Aku kawai kena pulang salat berikutnya, mbah salat zuhur semuanya asar. Salat zuhur, salat yang terakhir kita kerja. Kalau Allah kadang memberi umur, karena umur rahasia, sehingga salat zuhur itu harus sampai ke hadirat Allah. Anggawinya, sayangnya adanya. Meninggal bang bagi umurnya, tetapi ada merasa panjang kita, padahal hadir hatinya kepada Tuhannya. Harus sampai kayak caranya pelajaran dihabiskan kali, jangan ala-alang kayak itu orang sembahyang. Tauhid, tasawuf, fikih, syariatnya baca dengan baik, baik nang fardunya rukun atau sunnahnya. Sunnah ayat kan, sunnah ba'dakah. Hati ya tidak ada di beda Allah musyahadah ngaran. Sir kadada kita yang ada Allah. Sir ada sir hati entah. Artinya hakikatnya begitu Allahu Akbar nang manggawi itu kadada kita itu dalam rahasia. Di dalam hati turun seolah-olah musyahadah. Di dalam martabat musyahadah, nah itu andaknya. Nang musyahadah itu Allah Ta'ala juga nolonginya. Kaya dua lalu memandang gawiannya, kaya ada nang memandang, padahal kan ada tadi. Ini luarnya.
Allahu Akbar nang kaya Rasulullah sembahyang tuh pada Rasulullah kada kau sembahyang pada Allah Ta'ala juga. Allahu Akbar nang kaya umat mah ikut tata cara Rasulullah sembahyang padahal umat ini kada kau sembahyang mon kada ada imamnya Rasulullah juga. Itu dinamai musyahadah ngarannya. Kalimah la ilaha illallah, tiada maujud zat Allah, tiada maujud oleh sifatnya, tiada maujud oleh asmanya, tiada maujud oleh af'alnya. Nah itu di dalam sir. Luarnya ada kenyataan maknanya. Kalau orang dahulu menyusun nang sembahyang ke hamba, nang maulah ke sembahyang Allah. Itu pada jahir martabat agar supaya tersusunlah ilmu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Kalau ma'rifat semata ada nang sembahyangnya. Ada dan apa ya kan Allah Ta'ala aja sorangan nang maulah dan nang ma'adakan. Kalau hakikat yang kita pakai tidak ada ma'rifatnya, belum selesai tentang mengenal Allah. Karena hakikat itu hanya martabat sifat. Kita bergerak dengan kekuasaan Allah, kita berdiam dengan kekuasaan Allah, kita berkata dengan kekuasaan itu belum selesai. Kalau sampai di hanya martabat tarikat dan syariat, apalagi itu hanya sekadar bacaan, perbuatan dan ingatan, tata cara. Bagaimana supaya sempurnanya? Lalu kayak ada wasilah nang jahir. Lalu disebut dua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadatain, dua syahadat itu sebenarnya satu. La ilaha illallah. Itu wujud tauhid. Muhammadur Rasulullah wujud hakikat, tarekat dan ma'rifat. Nah ke Muhammad ini ada jahir daripada kenyataan keagungan Allah. Sempurnalah lo dalam sembahyang Allahu Akbar, maka masra seluruh alam semesta dan seluruhnya. Artinya nyata keagungan Allah, nang maulah alam semesta, langit dan bumi dan seluruh isinya, nang maulah dunia dan akhirat dan seluruh apa nang disiapkannya. Nyata ilalah masuk letak di dalam makna orang sembahyang muslim 5 rukunnya, orang sembahyang mukmin 6 rukunnya, masuklah wajib percaya kepada hari kiamat nah waktu sembahyang Allahu Akbar rukun seluruhnya terhimpun. Maka dicontoh oleh Rasulullah seolah-olahnya maknanya meninggalkan memandang dirinya, meninggalkan memandang ada wujud, ada wujud itu ya hawa nafsu, meninggalkan merasa masih ada makna umur. Seluruhnya dikembalikan kepada yang asli yaitu Allah. Allah yang memberi, Allah yang maula bisa jadi gitu orangnya semuanya. Nah itulah makna salat, menyayangi salat di waktu salat Allahu Akbar diakhiri assalamualaikum. Gitu assalamualaikum jahir ulang di dalam martabat kita, tetapi sudah menjadi rahasia keadaan kita. Maka basyariah berlakulah pada adat, nagawi dan seluruhnya. Padahal masih di dalam martabat hakikat itu salat tadi. Salat daim jadinya berkekalan di dalam martabat ingatnya dan musyahadahnya kepada Allah. Itu masuk di dalam kelebihan rukun sembahyang apabila masuk orang mengatakan bahwa khusyuk itu rukun. Apabila orang mengatakan khusyuk itu adalah syarat. Apabila orang mengatakan khusyuk itu adalah hakikat sembahyang, kesempurnaan karenanya
orang mengatakan habis batal kada khusyuk nya syarat sah sembahyang habis sembahyang kok kurang nya kada khusyuk nya orang pada khusyuk tu kesempurnaan sah sembahyang walaupun kada khusyuk cuma kada berpahala tapi sah hati sah tu apabila disiksa kada cuma pare pahalanya kada ada tapi kada disiksa orang nya kada sah disiksa orang apardu tergantung lain karena beda pendapat kita mazhab Imam Syafi'i khusyuk hanya kesempurnaan fadilatu bina'il masjid maudhi'is shalah kelebihan berbuat masjid berbuat madrasah tempat sembahyang maknanya kelebihan orang membangun masjid atau membangun musalla itu semuanya kitab satunya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami'il ulumi fid dharain faidatun bermula madu yang keluar ya daripada wangi itu suci lagi halal memakan dia atas nas Quran dan ikhtilaf ulama pada menyatakan tempat keluarnya daripada wangi madu diberi Allah Ta'ala sebagai obat kita apabila kita sudah ada batas madu aja lagi gula kada kawa apa seluruhnya madu tu kawa umur yang sudah 60 atas jangan tapi minum kopi lagi karena bisa tekanan naik bisa juga apa digantikan madu makan dikurangi juga tanya umur kayak itu sudah bahan apa gantinya kuning hintalo telur ayam kampung bahasa orang gantinya madu telur ayam kampung jangan tapi bina macam-macam yang diminum masih aja ada kanyang parut tambahi susu madu kuning telur susu tabla umur nang sudah 60 ke atas pengganti nang bahari nang macam-macam dimakan supaya kitanya jangan sampai tersalah di dalam martabat memelihara badan ampusakum pelihara badan kamu sambungannya dari apa di neraka nang awal adalah apabila membuat satu nang di badan kita nang kada nyaman ala tulqu biaidikum ila tahlukah biambusikum jangan kamu menggawi nang pacang badan kamu binasa jadi apabila sudah pina kalawasan memakai onderdil kita ini kan kayak bawa onderdil motor juga ada paru-paru ada jantung ada ginjal nyampe batasnya juga umur 60 ke atas nah itu ada banyak minum air putih makan sedang makan sayur banyak buah-buahan banyak diganti tambahannya nih itu madu, kuning telur, awan susu. Kawa tapi yang babini bahasa. Artinya daripada akan berdulu ilmunya. Ya pakai kisahnya kemana pulang mukanya kita. Gara-gara wangi tadi. Gara wangi ini. Maka halal madu nang keluar daripada wanyi itu boleh aja jadi obat ya Al-Quran syifaul linnas
rahmatul lil mu'minin. Dan ihtilam ulama pada tempat keluarnya di mana? Atau setengah mereka keluar madu dari mulut wangi. Ada mendahkan mulutnya itu mengeluarkan air liur. Karena mulutnya tujuan nama isap ke bunga sarinya diisapnya ada berasa manis dan harum, lalu sampai ke sarang dituang basah. Tujuannya untuk mengenali bininya, artinya ratu labah untuk mula anaknya situ sarang naita. Maka itu disihnakan dari kata muntah, bukan muntahnya air liur. Atas tengah mereka keluar daripada duburnya, maka itu disihnakan daripada makna tahi atau kotoran. Dan sebagian ini kayak bakami, tapi lain kami. Atas tengah mereka keluar daripada dua lubang di bawah sayapnya, maka itu istan dan najis, laban hayawan yang tiada dimakan, keadaan seperti laban. Karena yang menjadi rahasia Allah Ta'ala jenang tahunya ulamahnya sekadar menurut pendapatku kayak aja. Tapi Allah Ta'ala maulahnya. Atas nama mereka tiada diketahui hakikat tempat keluar dewanya itu karena barang telah diriwayatkan bahwa Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah ia menghendaki mengenal hakikat tempat keluar madu daripada wangi, maka dibuatnya baginya tempat dari kaca, dimasukkan sekalian wangi ke dalam kaca supaya dilihatnya dan diketahuinya, tapi keluar madu daripada wangi tiba-tiba dilimpahkan oleh wangi akan sekalian keliling kaca itu dengan tanah. Hingga tiadalah kelihatan barang dalamnya, tiadalah diketahui oleh Nabi Sulaiman kekat yang demikian itu. Artinya Nabi Sulaiman dah yang paling kaya dan berkuasa, paling berkuasanya daripada yang lainnya nih para anbiya mursalin. Nabi Sulaiman sidina hendak benar juga di mana keluarnya madu, iya kada kawa juga. Ada mau si wanyi itu beritahu tutupinya wan tanah, ada kelihatan lagi nya malam madu di mana. Al-Quran berbicara tidak membicarakan tentang keluarnya, cuma tetap dari wanyi itu juga. Sahlan jikalau minum wangi akan madu yang karena najis kemudian dikeluarkannya tempat, maka itu suci karena tiada kita yakin akan yang dikeluarkan kepada air madu yang diminumnya. Atau Ibn Imad inilah suatu hilah pada sikan madu yang karena najis. Nah hasil masalah diambil tuhbah dan syarah ubah. Karena madu apabila sudahnya berbentuk madu maka halal tadi dimakan. Urusan wanginya itu urusan wangi. Urusan kita hanya hukum halal madu apa itu aja. Amun di Kaltim dia mana madunya daripada tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan. Coba aja berjalan ke Kaltim, ujar orang aja bang ada suah aja berjalan. Di sana aja Pak meninggal dunia digantung orang di pohon. Jenazahnya itu pada orang wangi mau orang ke situ. Maka ada suaja melihat. Lalu masalahnya bagaimana hukumnya? Tetap halal. Ini pembacaannya sudah. Lalu jikalau wangi itu meminum madu karena najis, ini pembahasannya. Tahu aja morong tuh di situ kan jadi madu kan apa kan tahu juga. Ada aja pahit aja, tahu juga kan rasa pahitnya madu tuh balainan, warnanya gen balainan. Apakah nang dimakannya tuh kalau tuhal lalu bunganya pada rasa pahit. Padahal kan nang makan jenazah itu aja. Tapi kan hukum gak itu nah halal aja.
asarah pian lagi. Kayak ini kadang ale cari madu di kalau orang wanginya itu. Jadi perusahaan sudah. Artinya di mana aja ada. Karena wanginya diternak, dipelihara. Bahari kada di alam ambilnya. Karena orang bisa ngolah madu, padahal madu juga, makanya gula putih aja jarangnya. Kalau ngalih aja mennya madu asli bakal lahir di rumah, sekalinya bini dua, cocok jurang madu anjingnya bini sekalinya. Nah ini makna bahwa yang kita ambil apabila ia berbentuk madu maka adalah halal. Urusan wanginya urusan wangi, kitanya hukumnya halal, dan itu fatwa diambil Tuhfah dan Syarah Ubab. Tuhfah Ibnu Hajar, Nihayah Syekh Ramli, Syarah Ubab. Artinya kada keluar daripada hukum kayak itu bang sudah. Jadi kada lagi ragu na hitam yang menukar madu na asli kayak itu bang sudah. Hendak mengurangi memakai banyak gula. Hendak mengurangi obat nang bakimia ya telur kuning tadi. Hendak mengurangi supaya jangan sampai kita ada tahu kurang buah-buahan sayuran, iya jadi susu tadi. Nah itu tiga nih itu penggantinya nih itu. Kopi dikurangi, teh dikurangi, air putih aja lagi. Tagagah bahasa orang itu kada tambah banyak karena penyakit. Demikian lagi suci ambar, yaitu satu yang tumbuh ya di dalam laut kemudian timbul ya dengan dipukul ombak, dan bukan ambar tahi binatang laut bersama dengan sangka segala mereka yang nyangka dia, tapi terkadang ditelan ikan kemudian dimuntahkan dia. Ambar yang diyakin keadaannya ditelan oleh ikan tiada najis, hanya adalah ya suci airnya tapi karena najis. Itu suci dengan terbasuh. Karena misalnya ambar itu beku lagi tiada berubah ya di dalam parut ikan daripada asalnya. Adalah bandingnya satu biji yang telah dimuntahkan kan dia oleh binatang. Pada ada yakara sekerki ketika ditanam niscaya tumbuh maka yaitu mentah najis suci ya dengan dibasuh. Hanya karena najis cuma suci aja. Ambar itu bisa menjadi permata apabila dikelola. Salah tumbuh-tumbuhan aja dimakan ikan dia bisa menjadi permata ambar. Tuh. Jenis kayak jadi batuk getahnya. Dan tiada jadi suci ain najis. Dengan dibasuh tiada suci dengan berubah sifat dan berindah hakikat, melainkan dua perkara karena diperoleh nas atas keduanya lagi sangat hajat kepada keduanya. Pertama khamar apabila jadi cuka ia dengan sendirinya, ia ada sesuatu ain yang lain kepadanya. Jika dipindahkan ia dari hangat entah kepada naung atau sekalipun asuci ia serta dengan bajananya karena darurat, dan jika tiada suci ia niscaya sukarlah menghasilkan cuka yang suci karena air buah anggur. Dan barang sebagainya tiada jadi cuka ia dari galib melainkan lebih jadi khamar.
Nah, ini pembicaraan tentang khamar, anggur yang diolah orang lalu disimpan, maka ia berubah menjadi asam. Apabila ini ada batas asamnya itu belum jadi cuka, maka apabila ini diminum mabuk jadi haram hukumnya. Ada batasnya jadi cuka, berubah cuka makanan ke asam. Diolah makanan ada apa-apa. Artinya ada penelitian di situ. Kayaknya sampai sahdan nih jadi ulat. Sahdan di atasnya tadi. Jam 10 sudah.